Perkenalkan, nama saya Yohana Capakaka, NIM 22032466 kelas B, dosen pengampu Henry Didi Harto, SPEP Ners MPD, Ilmu Administrasi Setia Malang. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, lidah, bibir, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut merupakan pintu masuk dari struktur gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi, pengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Mulut mempunyai fungsi jalur bagi keluar masuknya udara, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, beberapa penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah, dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. 2. Farinx merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corong. Fungsi faring atau tekad antara lain berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Sebagai penyaring, peraturan tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem pernapasan. Mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. 3. Esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus bertemu dengan faring-faring yang berhubungan esofagus dengan rongga mulut pada ruas ke-6, tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot rangka dan otot polos, serta bagian inferior terutama terdiri dari otot polos. 4. Gaster. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Di bagi lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida, dan hepase gastrik. 5. Intestinum atau tun. Usus halus. Intestin tenui adalah organ dalam sistem pencernaan yang berhubungan dengan lambung. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. 6. Kolon. Kolon merupakan segmen terakhir saluran cerna, dimulai dari appendix, cecum, dan valvula, bau bani, sampai anus. Secara makroanatomi terdiri dari atas cecum yang letaknya intraperitoneal, kolon ascendens yang retroperitoneal, kolon transversum mulai dari flexura hepatica ke flexura linearis yang letaknya intera. 7. Rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara fases atau kotoran buang air besar.
8. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4 cm, 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti puborekal merupakan bagian dari otot levator ani, sphincter ani externus, otot lurik, dan sphincter ani internus, otot polos. Berikutnya B. Organ tambahan. 1. Gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Strukturnya yang berlapis-lapis mulai dari email yang keras, dentin, atau tulang gigi. Di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan di bagian lainnya yang memperkokoh gigi. 2. Lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Keempat, kandung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Kelima, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ yang di dalam sistem pencernaan manusia. Sistem umum, fungsi pankreas dan tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan dalam perut. Keenam, hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.